Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mardiah dengan NIM 21129003. Saya dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai pengertian, fungsi dan proses administrasi pendidikan, tujuan administrasi pendidikan, pentingnya administrasi pendidikan, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari administrasi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Dr. Andes M. Ngalim Purwanto, di mana ia menyatakan bahwa administrasi pendidikan merupakan proses mengintegrasikan atau menggabungkan tujuan pendidikan secara personal, spiritual, hingga material. Nah, yang kedua yaitu dari Kemdikbud Republik Indonesia mengartikan bahwa administrasi pendidikan sebagai seluruh proses yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan yang meliputi dari pengarahan, perencanaan, pengkoordinasian, pembiayaan, pelaporan, hingga pengawasan dalam rangka mencakup tentang pendidikan. Baiklah, yang ketiga itu menurut Dasuki dan Somantri yang menyatakan bahwa administrasi pendidikan sebagai upaya untuk mempraktekkan kaidah administrasi yang ada di bidang pendidikan. Yang keempat yaitu menurut Hadari Nawawi, di mana ia mengungkapkan administrasi pendidikan sebagai rangkaian kegiatan bersama-sama untuk mencapai pendidikan agar tercipta pendidikan yang sistematis. Nah, selanjutnya itu yang kelima menurut Guttcarter V, di mana ia memaknai administrasi pendidikan sebagai segenap teknik dan prosedur yang dipergunakan dalam menyelenggarakan lembaga pendidikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Nah, yang keenam menurut Knežević, di mana administrasi pendidikan adalah suatu proses yang berurusan dengan penciptaan, pemeliharaan, stimulasi, serta penyatuan tenaga-tenaga dalam suatu lembaga pendidikan dalam usaha merealisasikan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya menurut Oteng Sutisna, di mana ia menyatakan bahwa administrasi pendidikan sebagai suatu upaya untuk mengkoordinasikan kegiatan yang saling bergantung dari orang-orang serta berkelompok-kelompok dalam mencapai tujuan bersama pendidikan anak-anak. Nah, yang terakhir menurut Nasution, di mana ia menyatakan bahwa administrasi pendidikan itu merupakan proses keseluruhan semua kegiatan bersama dalam bidang pendidikan. Nah, dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia baik personal, material maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dari menurut beberapa para ahli tadi, dapat kita menarik suatu kesimpulan bahwa administrasi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Nah, di mana administrasi dan pendidikan itu merupakan suatu proses pengelolaan atau segenap pengarahan kemampuan dalam rangka mengintegrasikan segala sumber daya baik itu personal, material, dan spiritual yang punya sangkut paut dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi administrasi pendidikan itu adalah proses untuk mencapai tujuan pendidikan melalui segenap pengintegrasian dari fungsi-fungsi administrasi terhadap seluruh bidang garapan administrasi pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya administrasi pendidikan. Nah, pentingnya mengintegrasikan di dalam suatu pendidikan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah ke atas sampai ke jenjang universitas atau sekolah tinggi, di mana administrasi pendidikan ini sangat penting sebagai subsistem dari segala sistem dari dalam sistem pendidikan di sekolah ataupun lembaga satuan pendidikan. Nah, karena di dalamnya itu terdapat banyak bidang garapan. Segala bidang garapannya yang direncanakan tersebut akan dikontrol sedemikian rupa sehingga semua hal tersebut terintegrasi dengan secara tepat. Selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai tujuan administrasi pendidikan, di mana menurut Sergio Vanni dan Carver pada tahun 1975 ada 4 tujuan dari administrasi, di mana yang pertama yaitu untuk efektivitas dari produksi. Nah, terkait dengan pencapaian tujuan, artinya lebih efektif dalam menjamin sesuatu yang akan dicapai. Di mana dengan mencapai efektivitas produksi itu berarti membantu organisasi untuk menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkannya.
Nah, yang kedua yaitu efisiensi. Melalui kegiatan administrasi pendidikan ini, seluruh program terkait semua bidang garapan administrasi pendidikan sekolah lebih efisien terkait dengan waktu. Nah, artinya tidak butuh waktu lama jika dibandingkan dengan tanpa melakukan manajemen yang baik. Nah, di efisiensi ini terdapat pencapaian tujuan organisasi yang dilayani diupayakan dengan daya, dana, dan tenaga yang sekecil mungkin tetapi mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Nah, selanjutnya yang ketiga, kemampuan kita untuk menyesuaikan diri, di mana contohnya pada bidang garapan administrasi kurikulum, seperti yang sering kita dengar terjadinya perubahan menteri, dan otomatis akan terjadinya perubahan kurikulum juga. Nah, jadi kita harus dapat merubah atau membentuk sesuatu hal yang baru pada masa perubahan menteri yang terjadi pada kita pada nantinya. Nah, agar orang lain atau masyarakat dapat mengenang perubahan yang telah kita lakukan. Nah, dalam kemampuan menyesuaikan diri ini, kita dapat membantu atau melayani organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, administrasi akan menyelaraskan seluruh proses kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dari administrasi pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu kepuasan kerja. Ketika setiap pekerjaan dilandasi dengan rencana yang matang, maka akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika ada permasalahan atau persoalan yang terjadi di saat kita merencanakan sesuatu hal, maka kita bisa melakukan perbaikan untuk kedepannya, sehingga hasil yang akan kita dapatkan untuk kedepannya itu akan mengalami perkembangan secara terus-menerus. Nah, seperti benar pada kata yang pernah saya dengar, yaitu manusia yang beruntung adalah ketika mereka memiliki kehidupan hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, esok lebih baik dari hari ini, lusa lebih baik dari hari esok. Nah, jadi wajar kalau Sri Govani menyampaikan tujuan keempat dari administrasi pendidikan ini, jika dilakukan secara tepat, maka kita akan merasakan kepuasan atas kerja yang kita lakukan di dalamnya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada fungsi dan proses dari administrasi pendidikan. Di sini ada 4 fungsi dari administrasi pendidikan, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, di mana planning ini merupakan keseluruhan pemikiran atau keseluruhan proses pemikiran untuk menentukan penentuan secara matang, di mana hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki. Nah, misalnya nih, di saat kita ingin melakukan suatu perjalanan ke suatu daerah, nah kita akan melakukan rancangan terlebih dahulu, di mana kita akan merancang jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Misalnya mulai dari kita akan berangkat menggunakan apa, berapa lama, biayanya berapa, kemana. Nah, itu semua harus kita rancang dengan sebaik mungkin, karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak kita duga. Nah, dengan kita melakukan planning atau perencanaan terlebih dahulu, kita dapat mengancang-ancang bagaimana solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi. Nah, maka dari itu, di dalam administrasi pendidikan dimulai dari planning atau perencanaan. Nah, yang kedua yaitu organizing atau organisasi, merupakan suatu proses keseluruhan dalam pengelompokan orang-orang yang tepat, di mana dalam sebuah pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tepat, di mana yang telah diingatkan dalam agama, jika suatu pekerjaan diberikan kepada orang yang tidak tepat, maka akan terjadilah kehancuran. Nah, jadi kalau untuk sebuah lembaga pendidikan, siapa yang harus mengerjakan apa, siapa yang ditempatkan di bagian mana, itu harus disesuaikan dengan skill dan kemampuan yang ia miliki, sehingga dia tahu persis tindakan atau langkah apa yang akan dilakukannya. Nah, contohnya, guru yang tidak mempunyai skill di bidang A, ternyata tidak punya skill di bidang tersebut, maka siswa pun tidak akan bisa paham dan mengerti dari pengajaran atau pemahaman dari seorang guru tersebut apabila siswa sekarang sudah luar biasa dalam memanfaatkan teknologi. Nah, dari sinilah kita dapat memahami bagaimana kita harus menempatkan seseorang sesuai dengan tugas atau sesuai dengan skill dan kemampuannya masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan, di mana di sini berfungsi lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang ada di organisasi.
Nah, yang terakhir yaitu controlling. Merupakan suatu proses pengamatan dari pelaksanaan secara keseluruhan kegiatan yang kita lakukan dalam suatu organisasi dalam rangka menjamin semua pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat di awal. Materi terakhir yaitu mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Keseluruhan aspek terkait dengan kegiatan pada lembaga pendidikan yang termasuk dalam administrasi pendidikan yaitu yang pertama personil atau sumber daya manusia yang meliputi guru dan siswa, yang kedua kurikulum, keuangan, sarana prasarana, dan ada penguasaan dari dua istilah yang akan melakukan seluruh bidang garapan yaitu kepemimpinan dan supervisi. Nah, artinya di sini kita sebagai calon pengelola pendidikan harus tahu bagaimana merencanakan pelaksanaan dan mengontrolnya sehingga setiap bidang garapan yang akan kita lakukan di kemudian hari dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekian penjelasan atau pemaparan materi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.